Contoh hari ini saya di antara pakai ini kita paling santai. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan politik yang demokrasi, yang bahagia. Karena kadang-kadang ada juga pakai gimmick yang katanya santuy tapi dikit-dikit lapor, wartawan diancam-ancam. Ya, jadi memang nggak santuy gitu loh. Pada prakteknya nggak santuy gitu loh. Jadi harusnya gimmick dipraktekkan juga dengan sikap, dengan kesantunan, gitu. Dalam ilmu komunikasi politik, seseorang bisa menyampaikan pesan, persepsi, hingga ilusi realitas. Citra gemoy Prabowo selama ini merupakan bagian dari ilusi realitas yang dibuat. Bahkan, kalau melihat baliho-baliho Prabowo dengan Gibran, itu pakai al. Itu kontras dengan yang real. Apalagi kau bela-bela, apalagi kau bela-bela, anti-asing. Lebih lanjut, momen debat Prabowo lalu juga menjadi ajang bagi publik untuk bisa melihat karakter calon presiden yang didukungnya. Sebab meski para kandidat capres itu mengendalikan diri, tetapi debat bisa menjadi sarana untuk menguji karakter para capres. Di debat itulah, momen semua orang bisa melihat sifat asli dari kandidat. Ini kan Pak Prabowo ini udah maju 4 kali ya, sama sekarang ya. 2004 dia pakai gimmick yang lain, 2009, 2014. Jadi memang dia berusaha merubah citranya. Karena dulu kan dia gebrak-gebrak meja, ya ternyata nggak berhasil. Jadi memang ini bukan natural. Sama seperti Gibran maju, itu kan by design, tapi seolah-olah natural, kira-kira begitu. Jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya. Yang namanya juga usaha, Mbak, biarin aja nggak apa-apa. Hampir 70% ekspresi yang ditampilkan dalam debat tersebut tidak bisa dipoles. Peluang para capres terpancing emosi pada debat sangat tinggi, terkhusus bagi Prabowo. Menteri Pertahanan itu kerap berada dalam posisi tertekan karena menjadi sasaran dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Penampilan debat perdana Prabowo masih serius, tidak nyantai. Kalau di persentase mungkin menurun gemoynya. Biasanya full bisa 100%, menurun hingga 30%-an. Prabowo terlihat sangat serius dalam berdebat. Hadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang taat untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Dia sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memperlihatkan ekspresi meledek Capres nomor 1, Anies Baswedan, saat debat Capres di kantor KPU. Wajah Prabowo terlihat manyun ke arah Anies yang ada di sebelah kirinya. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, membuat tidak bisa. Momen tersebut terjadi saat Anies menyinggung Prabowo tidak kuat menjadi oposisi. Sindiran tersebut keluar merespon pernyataan Prabowo yang menyebut Anies tidak akan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta apabila demokrasi di Indonesia tidak baik. Posisi Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Mas Anies, Anda dipilih jadi gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya mengusung Bapak, kata Prabowo. Saat itu Partai Gerindra adalah oposisi. Prabowo lalu menegaskan bahwa jika Presiden Jokowi menjadi diktator, maka Anies tidak akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Prabowo lalu mengungkapkan Anies datang ke rumahnya untuk menjadi cagup untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, membuat tidak bisa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sempat diserang calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam salah satu sesi debat perdana Capres-Capres di kantor KPU. Bermula saat Anies membeberkan pandangannya terkait partai politik sebagai pilar demokrasi. Demokrasi minimal ada 3, minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik.
dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Menurutnya, rakyat dibuat tidak percaya dengan demokrasi, kebebasan berbicara, dan adanya oposisi. Indeks demokrasi Indonesia sangat menurun, bahkan pasal-pasal karet digunakan pada pengkritik. Kedua, oposisi minim. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas? Persoalan demokrasi lebih luas dari parpol, perlu peran negara, masalah mendasar, parpol membutuhkan biaya, dan biaya tidak diperhatikan oleh negara. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, transparansi. Partai politik baru mengembalikan kepercayaan, tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya, dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Salah satu reformnya adalah pembiayaan politik bagi partainya. Selanjutnya, jawaban Anies ini mendapatkan serangan keras dari Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menyebut Anies berlebihan, sebab kalau indeks demokrasi menurun tidak mungkin Capres dari Koalisi Perubahan itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Mas Anies, saya berpendapat Anda agak berlebihan, mengeluh demokrasi ini dan itu. Anda dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah. Saya mengusung Bapak, kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Waktu itu Anda oposisi, Anda terpilih. Namun, serangan Prabowo ini kemudian dijawab oleh Anies. Menurut Anies, ketika menghadapi proses demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat. Oposisi menghadirkan pandangan dan perspektif berbeda, tapi tidak semua orang tahan untuk oposisi. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pak Prabowo tidak tahan terhadap oposisi. Beliau menyampaikan di luar kekuasaan tidak bisa berbisnis. Kekuasaan lebih dari sekedar bisnis uang, tapi kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sontak saja, pernyataan Anies membuat heboh lantaran langsung membuat penonton bersorak-sorai hingga bergemuruh. Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu, ia mengomentari pernyataan Prabowo kepada Anies Baswedan. Ia menganggap bahwa Prabowo merasa masih superior terhadap Anies Baswedan. Merasa superioritas terhadap Pak Anies sebagai gubernur pada saat itu, maka manggilnya Nis kan gitu ya. Nadanya Beda terhadap Pak Ganjar, Mas Ganjar, Pak Ganjar gitu.
Dan kemudian kan kita bukan anak kecil. Kan bukan anak kecil. Dari mulai gesture, dari mulai nada suara dan sebagainya beda banget sama Mas Anies kan ke Mas Ganjar. Terus dibawa joget tadi itu kan Jadi udah berapa kali joget Pak Jokowi? Dua kali. Dua atau tiga kali. itu jawaban agar tensi ini nggak naik. Tapi Kan memang kalau saya lihat gini nih bro, apa yang disampaikan tadi ya menurut saya tuh ya lebih pada ini ya tuh ke Pak Anies ya. Gua nih pernah atasan lu kira-kira gitu. Gua pernah berjasa buat